Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Monika dengan NPM 186910590. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu tentang problematika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baiklah, poin yang pertama yaitu pengertian pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau target yang luas. Pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi, elektronika, dan teknologi berbasis internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan akses, konektivitas, fleksibel, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran secara daring. Misalnya, kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google, Edmodo, Skonologi, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Pembelajaran daring bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya yang secara fisik terpisah atau berkolaborasi secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet dan CD-ROM. Baiklah, poin yang kedua yaitu problematika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, di dalam pembelajaran daring ini terdapat beberapa problematika yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, mari pertama kita lihat yaitu problematika yang pertama yaitu konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua peserta didik, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan. Banyak siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring melalui chatting WhatsApp atau menelpon langsung kepada guru. Lalu yang kedua yaitu kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Nah, di sini tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung pembelajaran, baik itu di dalam tatap muka langsung, terlebih lagi di dalam pembelajaran daring. Memang ada sebagian guru mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian tersebut, mereka terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat video pembelajaran, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga yaitu keterbatasan guru dalam mengontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini antara lain disebabkan oleh aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu forum, diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi pembelajaran. Kalau ada menu tersebut, banyak peserta didik tidak memanfaatkannya dengan baik. Sebab lainnya, peserta didik pada saat awal pembelajaran mengisi daftar hadir. Setelah tidak aktif lagi sampai selesai waktu pembelajaran, pergi untuk melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu kondisi lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif. Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan siswa untuk belajar di rumah. Tentunya, suasana belajar di rumah sangat berbeda dengan suasana belajar di sekolah, di mana biasanya di sekolah guru dapat langsung memantau dan mendampingi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Berbeda dengan di rumah. Di rumah, siswa diharuskan melakukan belajar secara mandiri
dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, yang kelima yaitu ketidakadaan kuota yang dibutuhkan dalam mengakses internet atau jaringan internet. Kuota merupakan hal utama yang sangat penting di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena dengan adanya kuota, siswa dapat mengakses pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Namun jika siswa tidak mendapatkan kuota atau tidak ada kuota, maka otomatis siswa tersebut tidak akan dapat mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara daring di rumah mereka masing-masing. Baiklah, poin yang ketiga yaitu solusi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bagi guru, dalam meminimalisir hambatan pembelajaran daring, terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu diantaranya yang pertama, guru hendaknya menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam bentuk slide PowerPoint, disertai dengan video pembelajaran agar materi lebih hidup dan dapat dirasakan oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu dalam hal keterbatasan penguasaan IT. Guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, seperti WhatsApp. Lalu, yang ketiga yaitu peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif menghubungi via telepon atau video call. Nah, peserta didik dan orang tua secara personal, apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit. Nah, kemudian ada beberapa juga solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pekerjaan rumah dan penugasan sebisa mungkin tidak membebani siswa, sehingga tidak mengganggu kesehatan fisik dan psikis siswa. Perlu dicatat bahwa siswa tidak hanya mengerjakan satu tugas dari satu mata pelajaran saja, tetapi juga banyak mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya. Lalu yang kedua yaitu orang tua harus mengalokasikan waktu pembelajaran bagi siswa dan mendampingi siswanya dalam proses pembelajaran. Pendampingan orang tua pada putra-putri sangat diperlukan agar mereka dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran sekaligus merasakan perhatian yang dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak punya sinyal dan tidak stabil, perlu solusi yang bijak agar mempunyai hak yang sama untuk belajar seperti teman-teman yang lain dengan kekhususan. Pihak sekolah atau guru dapat memberikan akses fasilitas, misalnya dengan memberikan atau meminjamkan media yang lain dari sekolah, sehingga anak tersebut juga dapat melaksanakan pembelajaran daring. Lalu yang keempat yaitu bagi siswa yang terkendala dengan pulsa atau kuota data yang mahal, maka pihak sekolah dapat memfasilitasi dengan skema memberikan pulsa dari dana subsidi tertentu. Untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, sebenarnya Mendikbud Nadiem Makarim sudah memberikan opsi kepada sekolah membelanjakan dana BOS untuk keperluan pembelian kuota internet. Dalam pelaksanaan nanti akan diperkuat dengan Permendikbud yang mengatur tentang pemanfaatan dana BOS tersebut. Lalu poin yang keempat yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dalam hal meningkatkan pembelajaran jarak jauh, pemerintah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan bekerja sama dengan pelayanan komunikasi. Berkat upaya tersebut, masyarakat dapat mengakses beragam konten belajar jarak jauh melalui beragam platform seperti rumah belajar, kelas pintar, dan lain-lainnya. Dalam dunia pendidikan, internet dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan electronic learning atau yang dikenal dengan istilah e-learning. Menggunakan e-learning dapat diartikan sebagai jenis bahan pembelajaran yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke peserta didik dengan menggunakan media internet.
Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh secara keberlanjutan, ada beberapa hal yang penting yang harus diupayakan, yaitu antara lain yang pertama, sekolah harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring, seperti infrastruktur penggunaan jaringan internet, learning management system. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Misalnya, peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran dengan mengikuti berbagai pelatihan. Lalu yang ketiga yaitu perluasan dukungan teknologi secara berkesinambungan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dukungan berbagai teknologi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah masa pandemi COVID-19. Nah, beberapa upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dapat terlaksana secara optimal, bukan hanya dalam situasi pandemi saja, tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan berkomunikasi saat ini, dapat mengantarkan dunia maya menjadi dunia nyata berada di hadapan kita. Dunia tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Nah, jadi kesimpulan dari makalah yang telah saya buat tersebut ialah pelaksanaan pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 memiliki beberapa problematika yang dialami guru, peserta didik, dan orang tua. Berbagai macam problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut, diantaranya gagal fokus dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan pernak-pernik kehidupan di rumah tangga yang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Ditambah lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik tanpa adanya interaksi dari guru. Kemudian, faktor jaringan internet, minimnya pendamping yang memadai di rumah, juga rendahnya etos belajar siswa, karena lingkungan belajar mereka bukan suasana pembelajaran, sebagaimana di sekolah-sekolah. Kendala-kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 adalah kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, serta kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak di rumah, keterbatasan akses internet, kurang familiarnya dalam penggunaan media, sehingga pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh ini menjadi kurang efektif karena adanya berbagai macam hambatan. Saran dari makalah yang telah saya buat yaitu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh hendaknya dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan saat pembelajaran sedang dilakukan. Guru pun harus mencari solusi yang inovatif dan kreatif agar proses pembelajaran dilakukan di rumah tetap berjalan dengan lancar dan produktif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.